Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi yang akan kami bahas, yaitu tentang hak asasi manusia atau sering dikenal dengan HAM. Baiklah, sebelum itu saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Yang pertama Intan Sulistia, yang kedua Dinda Aulia Putri, yang ketiga Rizka Aulia, yang keempat Nur Hayati, yang kelima Wulan Mila Andani, yang terakhir Jumayanti. Baiklah, agar tidak memperpanjang waktu, saya akan membahas materi tentang pengertian hak asasi manusia. Baiklah, pengertian hak asasi manusia itu adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodratif dan fundamental sebagai anugerah Allah yang Maha Kuasa dan harus dihormati, dilindungi oleh setiap individu masyarakat atau negara. Terima kasih. Baiklah, penjelasan yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang makna hak asasi manusia. Hak asasi manusia sebenarnya adalah definisi atau percobaan dari standar dasar yang diperlukan untuk kehidupan yang bermartabat. Universalitas mereka berasal dari keyakinan bahwa orang harus diperlakukan sama. Kedua nilai kunci ini tidak kolaboratif. Itulah sebabnya hak asasi manusia didukung oleh hampir semua budaya dan agama di seluruh dunia. Orang-orang pada umumnya setuju bahwa kekuasaan negara atas kelompok individu tidak boleh terbatas atas wewenang. Tujuannya harus menjadi yang menjunjung tinggi kemanusiaan semua individu dalam suatu negara. Hak asasi manusia memiliki beberapa karakteristik khusus, yaitu hak asasi manusia berlaku sama untuk semua orang dan hak asasi manusia bersifat universal, atau hak itu selalu sama untuk semua orang di seluruh dunia. Anda tidak memiliki hak asasi manusia karena Anda adalah warga negara tertentu, tetapi karena Anda adalah anggota keluarga manusia. Ini juga berarti bahwa anak-anak dan orang dewasa memiliki hak asasi manusia. Baiklah, terima kasih atas pemaparan materi yang sudah saya bawakan. Berikutnya akan dibawakan oleh teman saya. Saya akan membawakan materi yaitu tujuan hak asasi manusia, yaitu menurut Banji Setijo dalam buku Pendidikan Pancasila tahun 2006. Tujuan HAM adalah mempertahankan hak dasar manusia yang mutlak dimilikinya sebagai individu sejak lahir hingga meninggal. Adapun hak dasar yang dimaksud antara lain kebebasan menyatakan pendapat, memeluk agama, membeli dan menjual sesuatu, hak mendapat perlakuan yang sama dalam hukum, serta hak memilih dan dipilih dalam kaitannya dengan politik. Dalam buku relasi dengan sesama tahun 2002, karangan Antonius atau Sophie G. Dituliskan bahwa tujuan HAM adalah mempertahankan hak warga negara dari tindakan penyalahgunaan kekuasaan. Pelaksanaan HAM juga ditujukan untuk mendorong bertumbuh dan berkembangnya pribadi setiap manusia dalam suatu negara. Baiklah, selanjutnya akan dibawa oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi, kebebasan masuk ke kultural tradisi, kebebasan berpendapat, kebebasan untuk memilih, memeluk dan berencana sama kehidupan lain. Yang kedua, hak asasi politik, hak menjadi warga negara, hak untuk memilih dan dipilih. Tiga, hak memilih, hak memiliki mencari dan memiliki kekayaan, kebebasan memilih pekerjaan. Empat, hak asasi hukum, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan masyarakat. Kelima, hak sosial dan budaya, hak untuk mengembangkan dan berpartisipasi dalam kebudayaan, hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap rakyat desa. Keenam, hak asasi dalam kehidupan peradilan dan keadilan, hak untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan dalam penahanan, penangkapan, peradilan, penyitaan atau penggeledahan. Baiklah, penjelasan berikutnya akan dibawakan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang materi ciri-ciri hak asasi manusia.
manusia. Hak asasi manusia terbagi menjadi 3, yaitu hakiki, yaitu artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua, universal, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, negara, gender, atau perbedaan lainnya. Yang ketiga, tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan kepada saya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan tentang contoh hak manusia. Yang pertama adalah hak asasi hidup, hak asasi untuk bekerja, kepentingan, tiga hak asasi untuk kembali diri, empat hak asasi untuk memperoleh keamanan, hak atas kebebasan pribadi, yang keenam hak atas rasa aman, yang ketujuh hak kesejahteraan, yang ke-8 hak asasi untuk ikut serta dalam pemerintahan. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, itu materi yang kami bahas. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Kami wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.